Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang baru menyaksikan video ini. Nah, jadi teman-teman kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai simulasi skenario sales. Nah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rivaldi Pasaribu dengan CP 028. Kemudian ada teman saya Anita Ambarwati dengan CP 034. Zakia Nurindah dengan CP 051. Muhammad Firman Syarif dengan CP 078. Dan Nida Fadilah dengan CP 091. Boleh di next. Nah, adapun topik dalam video kali ini, yang pertama itu ada pengertian UDU, kemudian penjelasan skenario sales, kemudian juga ada skenario sales dari kelompok kami, kelompok 6, kemudian juga ada sedikit penjelasan terkait profil perusahaan kami, kemudian ada daftar calon customer, dan juga penjelasan terkait informasi role dari kelompok kami. Boleh di next. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai UDU. Nah, pastinya teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan UDU ini. Nah, jadi teman-teman, UDU adalah perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbasis open source dan dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek bisnis seperti keuangan, persediaan, manufaktur, dan juga penjualan. Next. Nah, kemudian penjelasan skenario sales. Nah, jadi skenario sales merujuk pada proses menjual produk atau jasa kepada pelanggan potensial. Nah, di mana pada skenario sales ini akan kami praktikkan secara real time bersama-sama dengan berbagai role yang ada. Nah, apa saja sih role yang ada? Next, nanti akan kami jelaskan. Oke, nah yang pertama terkait skenario sales dari kelompok 6. Nah, jadi sebelumnya untuk data calon customer kami ada 3 ya teman-teman. Namun di sini kami hanya ada satu calon customer yang berstatus one, yaitu PT Jaya Abadi. Jadi skenario-nya adalah PT Jaya Abadi memesan beberapa produk kepada PT Panda. Nah, PT Panda adalah perusahaan kami dengan rincian sebagai berikut. Yang teman-teman dapat melihat untuk produk yang mereka butuhkan. Nah, kemudian sales PT Jaya Abadi menghubungi sales PT Panda untuk melakukan transaksi pembelian barang melalui proses berikut. Yang pertama, PT Panda meminta data lengkap PT Jaya Abadi sebagai data customer. Kemudian yang kedua, PT Panda membuat permintaan barang yang selanjutnya akan di-follow up oleh sales PT Panda dengan memberikan quotation atau surat penawaran harga. Di mana quotation yang diberikan itu berisi yang pertama ada kode dan deskripsi barang, kemudian ada kuantitinya, harga satuan, dan nanti ada total harganya. Yang ketiga, setelah quotation dikirim ke customer, pihak customer akan merespon dan apabila disetujui, pihak sales PT Panda akan membuat sales order. Nah, di mana sales order merupakan kontrak perjanjian antara sales perusahaan dengan pelanggan mengenai penjual barang beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Boleh di next. Oke, nah berikut adalah profil singkat dari perusahaan kami, yaitu PT Panda yang sebelumnya udah aku sebutkan. Nah, jadi PT Panda merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai kebutuhan seperti furniture, baju, dan juga bahan bangunan. Nah, PT kami, PT Panda mulai beroperasi pada tahun 2023 dan berlokasi di Bandung. Nah, kemudian ini teman-teman, tadi aku juga udah sebutkan kalau daftar calon customer kami ada 3. Yang pertama adalah PT Jaya Abadi, bidang furniture. Kemudian yang kedua ada PT Solid Selamanya, bidang pakaian. Dan PT Pandang Mundur, itu bidang bahan bangunan. Dan untuk detailnya seperti alamat,
kota, dan yang lainnya teman-teman dapat lihat pada lampiran gambar yang di bawah. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya ini adalah informasi role. Nah, jadi pada praktik simulasi skenario sales ini, ada 5 role yang akan kami perankan masing-masing. Yang pertama ada sebagai administrator IT, kemudian ada staff marketing, kemudian ada user sales, kemudian juga ada sales administrator, dan juga yang terakhir ada inventory administrator. Oke, boleh di next. Oke, nah kita sudah di role yang pertama, yaitu staff IT. Nah, jadi teman-teman, untuk staff IT memiliki job desk sebagai berikut, yaitu create user, kemudian juga setting dan configuration, di mana nanti akan Anda menyeting lead, price list, margin on sales order, dan juga delivery method. Oke, ini langsung aja kita praktikkan. Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk di Odoo kita, di server Odoo. Nah, jadi di sini sesuai job desk dari staff IT ya. Itu ada create user, kemudian melakukan setting and configuration, di mana nanti akan melakukan setting pada lead, price list, margin on sales, order, dan juga delivery method. Oke, nah jadi yang pertama kita akan memasukkan ataupun mengimpor data user. Kita ke menu setting. Nah, langsung ke manage user, atau bisa juga menggunakan side menu user dan companies. Tapi kita langsung aja ke manage user. Kita klik. Nah, jadi ini adalah tampilan kita untuk memasukkan ataupun mengimpor data user. Nah, cara cepat supaya bisa kita langsung memasukkan beberapa user dalam banyak. Nah, di sini kan ada 5 user, mulai dari Michel, Cia, Sani, Jerome, Pasa. Nah, jadi kita bisa mengimpor data. Caranya adalah melalui button favorit, kemudian nanti kita klik yang import record. Nah, jadi ketika kita klik import record, kita bisa mengimpor data file berupa Excel. Nah, makanya di sini kami buat data usernya dalam bentuk Excel. Kemudian juga di sini sebelumnya kami udah memasukkan datanya. Nah, jadi di sini kita coba lihat. Nah, 6 adalah kelompok kami. Dan kita cek. Nah, jadi untuk akun-akun login yang berakhiran angka 6 merupakan data user dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Nah, kemudian kita akan melakukan setting configuration pada salah satunya. Kita misalkan pada user Sani. Kita cek user Sani sebagai apa. Nah, jadi user Sani adalah sebagai sales administrator ataupun user sales yang memiliki akses all dokumen. Oke, kita cek. Nah, jadi kita perlu melakukan configuration pada akun Sani di bagian teman-teman. Nah, jadi karena Sani berperan sebagai role sales administrator atau user sales, maka kita hanya perhatikan pada field ataupun pada sales ya teman-teman. Untuk yang lainnya, karena kita lihat di security matrix, Sani tidak memiliki hak akses lainnya, jadi dia hanya memiliki hak akses pada sales. Makanya untuk yang lainnya ini kita kosongkan aja. Kemudian kita kembali, kita coba ngecek yang lainnya, misalnya Cia. Nah, Cia di sini sebagai staff marketing ya, staff marketing di modul sales. Nah, kemudian kita lihat, nah di bagian marketing teman-teman. Nah, di marketing sebagai user dan survei sebagai administrator, karena marketing sebagai pemasarannya, jadi dia perlu memiliki akses survei sebagai administrator. Dan untuk yang user lainnya juga seperti itu, menyesuaikan dengan aksesnya masing-masing dengan role yang berbeda tentunya. Nah, jadi untuk setting create usernya sudah selesai. Kita sudah selesai memasukkan role-role dari kelompok kami.
Kemudian yang berikutnya, kita akan lanjut ke job list yang berikutnya, di mana setelah membuat user, staff IT akan melakukan konfigurasi pada pengaktifan fitur lead, price list, margin on sales order, dan juga delivery method. Oke, kita kembali lagi ke setting Udo, dan di sini kita bisa langsung menggunakan fitur search box. Yang di sini kita bisa langsung cari aja. Nah, jadi yang pertama tadi adalah kita mau mengaktifkan fitur lead. Oke, kita cari di sini, kita klik leads. Nah, di sini teman-teman perhatikan di bagian CRM udah aktif, berarti ini sudah aktif. Kemudian yang kedua tadi ada price list. Kita klik price list. Kita lihat apakah sudah aktif. Nah, ini sudah aktif juga ya. Jadi di price list ada dua fitur juga. Nah, jadi yang pertama ada multiple price per product dan juga advanced price rules. Nah, jadi di sini kami pilih yang advanced supaya bisa menambahkan diskon ataupun formula ataupun rumus-rumus. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mengaktifkan margin on sales order. Kita lakukan cara yang sama. Margin on. Oke, nah ini teman-teman di bagian sales. Ini udah aktif juga margins. Itu show margins on order. Kemudian yang terakhir kita harus mengaktifkan delivery method. Seperti biasa, kita cari di sini. Dan untuk delivery methodnya itu ada di sales juga di menu shipping. Nah, di sini udah aktif juga teman-teman. Sudah terchecklist. Nah, jadi untuk setting configuration dari user itu udah selesai dari staff IT-nya. Nah, tadi kita lupa untuk membuat discuss ya teman-teman pada Udo, di mana ini berfungsi sebagai media komunikasi antar tim. Nah, jadi kita di sini mau buat channel aja. Oke, misalnya kita buat project 6. Oke, kita enter. Nah, kemudian di sini kita mau menambahkan anggotanya. Itu tadi anggota-anggotanya ada Kia. Oke, kemudian ada Sani. Kemudian ada Jerome. Dan yang terakhir ada Pasha. Oke, nah ini kita invite to channel. Nah, jadi di sini merupakan media komunikasi ataupun bisa juga melalui direct message melalui fitur ini. Nah, jadi nanti kita misalkan nanti staff marketingnya langsung aja ya ke channel ini untuk memberitahukan bahwasanya staff sales harus membuat price list. Oke, untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh staff marketing. Kepada staff marketing, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjadi staff marketing. Oke, saya langsung saja. Untuk staff marketing sendiri, di sini kita akan membuat create lead dan convert lead to pipeline. Saja kita ke Odo-nya, lalu membuka modul CRM, yang dimana di sini kita langsung saja meng-create leads, lalu jika belum membuat, Anda harus membuatnya create new, lalu di sini Anda harus mengisi data-datanya. Jika sudah, Anda bisa meng-save manually. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal pakai saja, yang dimana di sini untuk target customer 1 ke 6 periode 2023 dengan company name-nya yaitu PT Jaya Abadi, address-nya yaitu Jalan Setiajadi nomor 21 Jakarta, Indonesia. Untuk website-nya http://abadijaya.com, emailnya seperti berikut, dan ini ada untuk nomor teleponnya.
Oke, maka langsung saja saya akan mengconvert to opportunity. Lalu di sini mengapa kita harus membuat leads? Karena dengan membuat leads maka kita akan dapat membuat informasi potensial pelanggan yang masuk ke dalam list order. Oke, langsung saja ini untuk convert action-nya. Di sini saya akan meng-convert to opportunity. Lalu di sini untuk bagian customer-nya sendiri saya akan create new customer. Karena PT Panda sendiri belum pernah membuat customer baru. Oke, langsung saja di sini kita klik opportunity. Yang dimana di sini akan menjadi seperti berikut tampilannya. Untuk bagian lead sendiri di sini ada beberapa tahap, yaitu untuk new, qualified, proposition, dan sampai ke tahap one. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke buat convert lead to pipeline, yang dimana kita memilih create sales, lalu ke bagian my pipeline. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat, jadi di sini saya langsung saja untuk membuatnya ke bagian qualified. Kita bisa geser-geser saja ya. Di mana di sini untuk qualified sendiri kita proses yang sangat penting, karena di sini kita akan melihat kualifikasi untuk datanya itu sendiri akankah bersifat won atau loss. Oke, di sini langsung saja saya akan mencoba pada PT Pantang Mundur. Di sini karena PT Pantang Mundur sendiri tidak memenuhi kualifikasinya, jadi di sini saya langsung saja loss untuk PT Pantang Mundur sendiri. Lalu di sini karena dia tidak memenuhi stok. Oke, langsung saja. Maka di sini tampilannya akan berubah untuk PT Pantang Mundur sendiri berubah menjadi loss. Oke. Selanjutnya untuk qualified-nya sudah selesai, maka kita akan berubah ke bagian proposition. Oke, di sini untuk bagian proposition sendiri kita telah mengirim proposal di mana sebelumnya, maka langsung saja untuk proposition-nya di sini untuk PT Solid selamanya kita akan membuatnya menjadi loss karena dia too expensive atau mahal bagi dia buat sembarangnya. Oke, langsung kita submit. Maka di sini untuk PT Solid selamanya akan berubah menjadi loss. Oke, maka di sini sisa untuk PT Jaya Abadi, yang dimana kita akan pemenangnya. Maka di sini akan berubah untuk PT Jaya Abadi, akan statusnya menjadi one. Oke, selanjutnya akan dijelaskan untuk staff sales. Selanjutnya akan dijelaskan oleh staff sales. Silakan. Baik, sebelumnya saya Anita Merwati dengan NIC CP 034. Di sini saya berperan sebagai Sani, yaitu sebagai staff sales, dengan mempunyai tugas yaitu membuat price list, quotation, dan menambahkan shipping. Lalu sebelum ke pembahasan price list, di sini saya telah mendapatkan chat dari Cia untuk dibuatkan quotation untuk PT Jaya Abadi. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana cara untuk menambahkan email pada user yang kita punya untuk memverifikasi email tersebut. Jadi kita bisa buka My Profile pada usernya, kemudian kita tambahkan emailnya di sini. Saya sudah menambahkannya, kemudian kita bisa klik Save. Dengan itu, maka emailnya sudah terverifikasi. Selanjutnya, saya akan membuat
price list terlebih dahulu sebelum membuat quotation-nya. Jadi untuk membuat price list kita bisa buka modul sales, kemudian kita ke side menu products lalu pilih price list. Nah, untuk membuat price list baru kita di sini bisa klik new aja. Lalu kita bisa isi data-datanya di sini. Tetapi karena saya sudah membuatnya, sini saya akan menunjukkannya saja. Di sini ada nama dari price list-nya yaitu price list kelompok 6 tahun 2023. Untuk currency-nya di sini kita memakai rupiah. Lalu untuk menambahkan produk ini kita bisa klik aja add align. Lalu untuk price computation-nya di sini kita pilih discount. Kemudian kita masukkan discount-nya itu 10%. Dan untuk condition-nya kita apply on products. Lalu minimal quantity-nya kita bisa masukkan 1. Lalu validity-nya kita bisa lihat dia mulainya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini mulai dari tanggal 9 April sampai 9 Mei. Jadi kita klik aja sampai 9 Mei 2023. Ini kita klik apply. Lalu kita bisa masukkan produknya di sini, yaitu misalnya meja kantor 6. Nah, lalu kita bisa klik save and close. Tapi karena saya sudah memasukkan, jadi saya discard aja dan di sini sudah tertera yaitu kursi kantor dan meja kantor. Setelah itu bisa diklik save. Jika sudah price list-nya, kita bisa buat quotation. Kita klik side menu order, lalu kita pilih quotation. Di sini kita bisa klik new untuk membuat quotation baru. Lalu kita masukkan nama customer-nya yaitu PT Jaya Abadi. Lalu price list-nya kita bisa masukkan price list yang telah kita buat tadi, yaitu price list kelompok 6 tahun 2023. Dan untuk produknya di sini kita bisa masukkan produk meja kantor. Kuantitinya kita bisa lihat dia membutuhkan 3, jadi kita masukkan 3. Lalu kita tambahkan produk lagi, yaitu kursi kantor. Sama kuantitinya kita masukkan 3. Dan di sini sudah tertera teksnya dan ada subtotalnya. Kemudian kita bisa tambahkan add shipping karena terdapat permintaan khusus dari customer untuk menambahkan add shipping khusus. Oke, untuk membuat add shippingnya kita bisa klik configuration, lalu kita klik shipping method. Kemudian di sini kita bisa buat baru, misalnya di sini kan datanya tadi ada Bandung Jakarta 6. Kita copy lalu kita pindahkan ke shipping method. Lalu untuk providernya kita pilih fixed price dan delivery produknya kita masukkan delivery 6001. Lalu untuk harganya kita masukkan 200.000. Sini karena saya sudah membuatnya, jadi kita discard aja. Nah, di sini adalah hasil yang tadi telah saya buat. Kemudian kita bisa masukkan pada quotation-nya. Sini kita tambahkan add shipping. Lalu kita pilih Bandung Jakarta 6. Kemudian kita add. Nanti akan masuk ke produk yaitu delivery-nya Bandung Jakarta. Jika sudah kita bisa klik save. Oke, karena sudah tersave, kita bisa lihat di quotation-nya. Di sini sudah terinput yaitu S00093. Kemudian saya akan memberitahu untuk manager sales untuk approval quotation-nya.
Nah, karena saya sudah memberitahu channel dan sudah memberitahu untuk Jerome tolong di approval quotation-nya, maka untuk job desk dari staff sales cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sani sebagai role staff sales ya. Nah, tadi staff sales sudah melakukan pembuatan price list, kemudian juga menambahkan add shipping ataupun delivery method, dan yang terakhir sudah membuat quotation. Nah, langkah berikutnya adalah uh, role sales manager akan mengapprove dari quotation staff sales. Oke, kepada sales manager dipersilakan. Baik, saya Zakia Nur Indah, CP051, sebagai Sales Manager. Di sini saya berperan sebagai Jerome, yang tugasnya untuk mengapproval atau validate quotation yang sudah dibuat oleh staff sales, kemudian membuat sales order-nya. Dari situ, saya akan langsung ke Odoo-nya saja. Oke, baik, di sini sudah masuk pada laman Odoo, dan sudah tertera bahwa saya sebagai Jerome dengan CP051 di sini. Dari menu discuss di sini sudah mendapatkan pesan dari Sani untuk mengupload quotation, maka saya akan langsung ke menu sales. Oke, di sini sudah ada quotation baru yang dibuat oleh Sani. Jadi saya klik saja pada quotation yang paling atas. Oke, di sini sudah tertera bahwa PT Panda akan mengirimkan meja kantor sejumlah 3 unit dan juga kursi kantor sejumlah 3 unit beserta dengan delivery methodnya ke PT Jaya Abadi. Maka dari itu kita lihat untuk totalnya sejumlah Rp2.469.750. Kita langsung confirm saja. Baik, di sini statusnya sudah berubah menjadi sales order. Kemudian bisa kita create invoice-nya dengan regular invoice, kemudian create and view invoice di sini. Baik, di sini sudah tertera draft invoice-nya. Oke, maka dari itu saya akan menyerahkan tugas selanjutnya kepada bagian inventory untuk mengirimkan barangnya ke PT Jaya Abadi sesuai dengan kuantiti yang sudah tertera. Maka dari itu, saya kembali ke menu discuss. Oke, Tasya, tolong kirimkan produk dengan nomor S00093 ke PT Jaya Abadi. Baik, demikian job desk dari saya sebagai sales manager. Eh, saya serahkan job desk selanjutnya ke inventory. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, nah tadi manajer sales sudah mengapprove quotation dari staff salesnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita lanjut ke role yang terakhir yaitu manajer inventory. Di mana manajer inventory nantinya juga akan mengapprove warehouse out ataupun pengiriman barang produk dari ke PT Jaya Abadi. Oke, untuk manajer inventory, saya persilakan. Saya Pengaturan Syarif dengan nomor CP078, manajer inventory, bertugas sebagai approval validate warehouse out. Di sini saya mendapatkan pesan dari Jerome untuk mengirimkan produk SO93 ke PT Jaya Abadi 6. Baik, langkah pertama ke home menu, selanjutnya pilih inventory, selanjutnya pilih delivery order, selanjutnya memasukkan nomor dari pesanan tadi. Baik, selanjutnya memilih referensi dari nomor pesanan tersebut.
Selanjutnya memasukkan pada My Profile. Nah, jika belum memasukkan email dari manajemen inventory, selanjutnya memasukkan email dan klik save. Selanjutnya pada kolom down diisi dengan demand yang diinginkan 3, kursi kantor juga 3, selanjutnya pilih validate. Baik, manajemen inventory sudah melakukan tugas approval validate, selanjutnya ke discuss dan mengirimkan pesan. Ya, dari manajer inventory, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, manajer inventory. Nah, jadi teman-teman kurang lebih begitu ya untuk skenario sales-nya, di mana ada banyak pihak yang terlibat dalam sebuah skenario tentunya dan memiliki perannya masing-masing. Nah, mungkin jika kita ringkas dari awal, di mana ada role user IT ya yang memiliki job desk untuk create user dari timnya. Kemudian dari sales marketing, bagian marketing itu menghubungi customer, itu dengan membuat lead, kemudian mengconvert lead tersebut ke dalam sebuah pipeline. Nah, setelah itu, staff sales, maksudnya setelah calon customer setuju, staff sales akan melakukan price list dan juga membuat quotation, juga menambahkan ad shipping. Nah, setelah itu akan di-approve oleh manager sales, di mana setelah di-approve akan dibuat invoice. Nah, setelah itu invoice akan dikirim kepada customer, di mana jika customer sudah membayar full payment, sudah dibayar keseluruhannya, kemudian nanti manajer sales akan berkoordinasi dengan manajer inventory, di mana manajer inventory nantinya akan mengecek available barang dan kemudian mengirim barang tersebut kepada customer. Nah, jadi kurang lebih untuk alur skenario sales dari kelompok kami begitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.